Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita mulai majelis kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah ala ma nawa wa da'a bihi aslafuna shalihun wa nuhdi lahumul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan permohonan maaf karena kedatangannya sangat terlambat, bukan terlambat lagi, sangat terlambat karena ada beberapa hal yang insya Allah saya sampaikan khusus untuk tuan rumah, masalah berikut. Yang kita hormati Sahibul Bait pada sore hari ini, Bapak Anton sekeluarga dan seluruh hadirin jamaah Rauha Senin sore yang insya Allah selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini membawa keberkahan untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan di sisa waktu yang ada apa yang sudah kita kaji dari kitab ini, Al-Manhajus Shawi fi Tariqati Bani Ali Abi Alawi, yang kita bahas di pertemuan yang lalu itu tentang hikmah, dan kita sudah mengambil dua contoh utama, yaitu hikmah pertama dari Luqmanul Hakim, Luqman yang terkenal dengan hakim, yaitu ahli hikmah. Kita sudah membaca beberapa di antaranya hikmah-hikmah yang beliau sampaikan. Begitu juga dengan sahibul hikmah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah-hikmah yang tersampaikan melalui hadis-hadisnya. Sekarang kita akan membaca hikmah-hikmah dari para Ahlul Bait. Ahlul Bait yaitu para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi. Keluarga Nabi yang hidup di zaman Nabi seperti Imam Ali bin Abi Thalib, seperti Imam Hasan, Imam Hussein, kemudian juga termasuk Al-Imam Muhammad bin Al-Hanifiyah, kemudian juga termasuk keturunan-keturunannya yang mereka ini para imam seperti Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir. Mereka ini adalah semua imam-imamnya Ahlul Bait. Jadi selain mereka Ahlul Bait, mereka juga memiliki keistimewaan dalam ilmu, kemudian dalam amal, begitu juga dalam perjalanan spiritual mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja di sini hikmah yang pertama yaitu dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qauluhu ihfadhu anni khamsan falau raqibtumul ibila fi talabihinna la amdaytumuhunna qabla an tudrikuhunna. Kata Imam Ali, jagalah atau hafadlah dariku 5 perkara
yang apabila 5 perkara ini kalian cari dengan mengendarai onta, maka niscaya ontanya itu sudah KO, sedangkan kalian belum dapatkan apa yang saya sampaikan ini. Artinya ini berharga sekali nih. Jadi kalau kita mau cari sekuat tenaga sulit sekali. Mungkin kita belajar bertahun-tahun mungkin tidak akan kita dapatkan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Apa 5 hal itu? Yang pertama, la yarju abdun illa rabbah. Seorang hamba itu tidak berharap kecuali kepada Tuhannya. Wala yakhafu illa dzanbah, dan tidak takut kecuali kepada dosanya. Artinya kepada dosanya ini takut melakukan kesalahan kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Karena orang yang berharap kepada Allah pasti akan hasil maksud, akan mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi kalau orang itu berharap kepada selain Allah, mungkin Allah berikan, tapi kebanyakan kalau kita itu terlalu berharap kepada selain Allah, ada 6 huruf yang akan kita dapatkan, yaitu kecewa. Tapi kalau berharap kepada Allah, insya Allah akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Maka ini yang beliau sampaikan, tidak berharap seorang hamba kecuali hanya kepada Tuhannya, dan tidak takut kecuali kepada dosanya, terhadap dosanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya, wala yastahi jahilun an yas'al, dan orang yang tidak tahu jangan malu-malu untuk bertanya. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau terkenal dengan turjumanul Quran, orang yang paling ahli Quran. Mana kalau mau tanya masalah tafsir, Abdullah bin Abbas. Masalah ilmu agama, Abdullah bin Abbas. Padahal beliau itu menangi Nabi, ya umurnya belum terlalu tua, masih ya bisa dikatakan ya sahabat kecil, mungkin seumuran Umar atau siapa tadi namanya? Iki. Nah, ini seumuran ini beliau itu hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmunya tidak terlalu banyak. Tapi beliau menjadi sahabat yang termasuk ilmunya banyak. Kok bisa? Ditanya sahabat Abdullah bin Abbas, apa yang menjadi rahasiamu selain doa yang mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Jadi Nabi itu memang ada apa istilahnya, ngasih doa khusus untuk Abdullah bin Abbas. Tapi ada tips di dalam menuntut ilmu yang diamalkan oleh Abdullah bin Abbas. Apa itu? 2 hal. Yang pertama, bilisanin Saul. Lisan Saul yaitu lisan yang kerap bertanya. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan pertanyaan kayak Bani Israel. Bani Israel, orang-orang Yahudi itu banyak bertanya juga, tapi bertanya untuk menghindari amal, sebagaimana yang mereka lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka dilaknat oleh Allah. Ini bertanya benar-benar ingin mengetahui ilmu, kemudian mengamalkan ilmu. Bilisanin Saul wa qalbin aqul, kemudian hati yang berusaha untuk paham. Jadi bukan hanya sekedar bertanya, tapi di dalam mengikuti pengajian beliau itu berusaha untuk paham. Meskipun ya kita pengajian ini 50% sudah paham, itu sudah alhamdulillah. Jangan ya di bawah 50%. Usahakan ya kalau bisa hadir pengajian itu ya 100% kita bisa menyerap apa yang disampaikan. Bil qalbin aqul, dengan hati yang benar-benar paham. Jadi itu orang yang tidak tahu jangan malu-malu untuk bertanya. Karena memang malu itu adalah sebahagian dari iman, tapi bukan dalam hal ilmu. Dalam ilmu, dalam amal itu malu adalah sesuatu yang tercela. Malu dalam kebaikan itu tercela. Tapi malu untuk melakukan dosa, melakukan kesalahan, itu bagus.
Malu untuk menjaga kehormatan itu bagus. Tapi kalau dalam kebaikan itu tidak boleh malu-malu. Itu yang pertama, itu yang kedua disampaikan. Kemudian wala yastahi alimun idza su'ila amma la ya'lam an yaqula Allahu a'lam. Begitu juga orang yang alim, orang yang sudah tahu, jangan malu apabila ditanya kemudian dia tidak tahu apa yang ditanyakan, untuk mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Artinya mengakui bahwa dia tidak tahu. Ustadz, atau kita misalnya ditanya, ini hukumnya apa? Ini seperti apa? Ya kalau kita tidak tahu, bilang saja saya tidak tahu. Karena tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Sebagaimana yang sudah kita pelajari dulu. La adri nisful ilmi. Tidak mengatakan saya tidak tahu itu sudah setengah ilmu. Setengah ilmu itu maksudnya apa? Kita tahu bahwa kita tidak tahu. Itu setengah ilmunya. Iya kan? Kita tahu yang maha tahu itu adalah Allah. Sehingga kita mengatakan Allahu a'lam. Jadi meskipun kita itu sudah ngaji banyak, kalau kita tidak tahu perkara ya sudah kita diam. Kita tanyakan orang yang lebih mengetahui. Atau kita cari yang melalui kita bertanya ataupun kita membaca. Nah itu yang ketiga. Kemudian was-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran itu adalah komposisi iman. Jadi iman itu ibarat tubuh. Kesabaran itu ibarat kepala. Jadi tubuh itu namanya iman. Kesabaran itu adalah kepala dari iman. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang itu kalau misalnya dia beriman tapi dia tidak sabar di dalam keimanannya, maka sangat mudah dia tergelincir. Sangat mudah dia jatuh dan mungkin naudzubillahi min dzalik meninggalkan keimanannya. Untuk itu dikatakan oleh Imam Ali bahwa kesabaran di dalam keimanan itu seperti kepala di dalam tubuh. Ini kalau hilang kepala kira-kira masih hidup tidak? Ya sudah, selesai. Orang kalau sudah hilang kepalanya, kalau tangannya hilang ya insya Allah masih bisa hidup. Semua tubuhnya mungkin kalau hilang itu masih bisa hidup, tapi kalau sudah hilang kepalanya berarti sudah selesai. Nah, jadi ini yang beliau sampaikan. Sehingga dikatakan wala imana liman la sabrolah. Dan tidak ada keimanan seseorang kecuali yang memiliki kesabaran. Jadi kalau kita membaca ataupun mendengarkan bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, begitu juga para sahabat, bagaimana mereka itu mempertahankan keimanan. Kalau misalnya mereka tidak punya kesabaran, tidak mungkin Islam itu sampai kepada kita. Tidak mungkin. Tapi karena Nabi itu adalah orang yang paling sabar, dan orang-orang yang sekeliling Nabi juga adalah orang-orang yang sabar. Begitu juga dengan ulama-ulama kita, sehingga Islam ini sampai kepada kita. Jadi kalau kita ingin menjaga keislaman, hal yang harus kita jaga juga adalah kesabaran. Salah satu hal yang harus kita jaga itu adalah kesabaran. Kesabaran dalam iman, kesabaran menjalankan ibadah. Ya, sabar itu bukan hanya dalam musibah, memang itu termasuk. Tapi sabar untuk melakukan ibadah juga itu kesabaran. Sabar meninggalkan maksiat itu juga kesabaran. Kalau orang tidak punya kesabaran, nggak mungkin dia bisa melakukan amal soleh. Dan mungkin dia meninggalkan maksiat kalau tidak punya kesabaran. Karena kita ini, manusia ini diciptakan oleh Allah dan dihiasi dengan nafsu. Kalau kita hidup tanpa kesabaran, Masya Allah, kita turuti semua hawa nafsu kita, ya nggak mungkin kita itu bisa amal soleh. Pasti tiap hari maksiat, pasti maksiat dan terang-terangan mungkin. Kalau misalnya kita itu tidak punya kesabaran. Maka inilah yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, 5 hal untuk kita semuanya. Katanya yang 5 hal kalau kita amalkan, insya Allah
ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia untuk diri kita. Jadi tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali terhadap dosa yang dia lakukan kepada Allah. Orang yang tidak tahu jangan malu untuk bertanya. Orang yang sudah tahu, yang alim, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu apabila dia ditanya tentang perkara yang dia tidak ketahui. Dan kesabaran itu di dalam keimanan ibarat kepala di dalam tubuh. Ini 5 hal yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian juga termasuk hikmah yang disampaikan oleh Imam Ali, dikatakan di sini di dalam Kitabul Amthal, kata Abu Ubaid, irtajalal Imam Ali radhiyallahu taala anhu 9 kalimat qata'al atma' anil lihaq biwahidatin minhunna. Suatu ketika Imam Ali itu irtajal. Irtajal ini kalau bahasa Indonesianya ini menyatakan sesuatu tanpa ada persiapan, spontan. Itu namanya irtajal. Orang itu kalau benar-benar alim, dia bisa mengeluarkan ilmu dengan spontan. Itu orang alim. Benar-benar alim itu apa saja, dalam keadaan apapun, itu beliau bisa menyampaikan ilmu. Dan ilmunya itu ilmu yang segar. Itu benar-benar orang alim. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh beliau itu dengan spontan. Kalau kita kan isi pengajian harus baca dulu ini, harus sinau dulu. Kalau enggak ini ya mungkin yang ngalor ngidul ngomongnya. Tapi karena kita baca dulu, kemudian ya disampaikannya sesuai dengan apa yang kita baca. Jadi kalau ada misalnya ustaz ataupun penceramah ataupun ya orang alim lah, nggak ada persiapan langsung, masya Allah, itu berarti benar-benar orang alim. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Ali bin Abi Thalib ini dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini kota ilmu, kata Nabi. Tapi gerbang ilmu itu Imam Ali. Jadi kalau mau masuk ilmunya Nabi, ke dalam kota ilmunya Nabi, harus lewat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dikatakan Imam Ali itu mengutarakan sebuah ilmu dengan spontan yang kita itu sangat sulit untuk bisa seperti beliau dalam hal ini. Yang pertama, salatul fil munajat. Ada 3 hal yang beliau sampaikan di dalam doa, ya, dalam munajat. Apa itu? Fa ammal lati fil munajati fa qawluhu kafani izzan an takuna li rabba. Kata Imam Ali, cukuplah bagiku kemuliaan. Cukuplah bagiku kemuliaan engkau wahai Allah menjadi Tuhanku. Jadi kita ini, kata beliau, ya, beliau ini bermunajat ceritanya. Saya ini sudah mulia dengan sekedar engkau menjadi Tuhanku wahai Allah. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dan cukup bagiku kebanggaan aku menjadi hambamu. Cukup bagiku kemuliaan engkau menjadi Tuhanku. Dan cukup bagiku kebanggaan aku menjadi hambamu. Ya, ini munajat yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ini maknanya tinggi sekali. Jadi kita itu kalau nempel kepada sesuatu yang mulia, maka kita akan jadi mulia. Dan tidak ada yang mulia melebihi Allah Subhanahu wa taala. Akramal akramin Allah. Allah itu zat yang maha mulia. Maka ketika kita itu menjadikan Allah sebagai Tuhan kita dan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kemuliaan yang melebihi itu. Oleh karena itu ulama berkata, gelar yang paling hebat di dunia ini adalah Abdullah, menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah itu artinya mengakui Allah dengan benar
bahwa Allah adalah Tuhan dan kita adalah benar-benar hamba Allah. Ya nggak usah sulit-sulit lah. Misalnya gini lah, kalau kita inilah yang mudah lah. Ini misalnya ini air ini, atau yang ini kan fit. Nah, ini fit ini mungkin ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Tapi ketika fit ini dipegang oleh artis misalnya, ini kita tidak bicara mulia, kita bicara ini orang yang memiliki popularitas misalnya, yang dikenal oleh orang. Ketika fit ini dipegang oleh salah satu artis, fit ini kan ya cuma air kelas, ya harganya 500 atau 1000. Tapi ketika dipegang oleh artis, kemudian diberikan kepada orang lain, ini kira-kira fitnya ini bisa dihargai lebih dari 1000 atau tidak? Bisa ya? Bisa 1 juta bisa? Misalnya ada artis, bukan artis, ulama lah. Ini majelis lah. Misalnya ulama, misalnya ada siapa ya? Ya Habib Syekh lah tadi. Habib Syekh tadi datang ke Jogja. Habib Syekh misalnya, ini saya jual 1 juta misalnya. Ada nggak yang mau beli kira-kira? Ada. Kok bisa? Karena apa? Karena nempel kepada orang yang mulia. Jadi ketika kita itu nempel kepada sesuatu yang mulia, kita akan jadi mulia. Ini yang lagi heboh juga ini Habib Sagaf Baharun. Beliau lelang cincinnya itu, harganya sampai 200 juta. Bayangkan, cincin biasa itu harganya sampai 200 juta dilelang. Kok bisa? Ya, karena memang ketika sesuatu itu nempel kepada orang yang mulia, maka dia akan menjadi mulia. Ketika kita nempel kepada Allah yang zat yang maha mulia, maka kita akan menjadi mulia. Dan gelar Rasulullah yang paling baik itu adalah abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdihi Abdullah. Digelar tinggi itu. Kalau kita ini Abdullah mudah sekali zaman sekarang ini. Hamba Allah. Padahal menjadi hamba Allah ini caranya ini susah dan mahal. Kalau kita mudah sekali untuk menjadi hamba Allah. Buktinya apa? Sumbangan. Sumbangan itu kok Masya Allah, kalau 2.000, 10.000 hamba Allah. Tapi kalau 1 juta haji atau nggak mau ngaku jadi hamba Allah kalau banyak. Tapi kalau bikin ngaku jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah kok mudah sekali akhir zaman ini. Padahal susah sekali untuk menjadi hamba Allah. Mahal menjadi hamba Allah itu gelar yang paling mulia. Itu munajat yang beliau sampaikan. Antali kama uhibbu fawaffiqni lima tuhibbu. Engkau wahai Allah sesuai dengan apa yang aku cintai, maka berikanlah aku kemudahan untuk sesuatu yang engkau cintai. Jadi kalau kita itu memandang Allah dengan batin kita, Allah itu maha sempurna atau kurang? Maha sempurna. Kita itu sudah cinta Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna, dengan kesucian Allah dari segala kekurangan. Maka kita itu, kata Imam Ali yang melalui munajatnya, meminta dari Allah agar kita itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang disukai juga oleh Allah. Kita sudah cinta Allah dengan maha sempurnanya. Maka di dalam doanya disampaikan, berikanlah aku kemudahan agar aku ini dicintai olehmu. Nah, ini Imam Ali bin Abi Thalib. Ini doanya bagus ini. Ya, termasuk yang bisa dihafal ini. Kafani izzan an takuna li rabba wa kafani fakhran an akuna laka abdan anta li kama uhibbu fawaffiqni lima tuhibbu. Nah, ini doanya Imam Ali bin Abi Thalib. Insyaallah tak share di grup ini. Share di grup ya, biar bisa diamalkan. Karena kata para ulama, semakin kita itu memuji Allah, semakin kita itu merendahkan diri kita di depan Allah, maka semakin dekat kita dengan ijabah. Itu yang kita harapkan. Kemudian yang selanjutnya,
Fa ammal lati fil ilmi, adapun dalam hal ilmu, fa qauluhu, maka perkataan Imam Ali di dalam ilmu, al mar'u mahbuun tahta lisani. Seseorang itu tersembunyi di bawah lisannya. Nah, seakan-akan gini loh. Hakikat diri kita itu terdapat di dalam lisan kita. Maka seakan-akan kita itu bersembunyi di balik lisan kita. Kita itu kelihatannya orang baik, orang buruk, itu tergantung lisan, tergantung omongan. Iya kan? Kalau orang baik itu ya pasti bahasannya ya baik-baik lah. Kalau orang tidak baik ya pasti ya cara ngomongnya itu pasti kasar. Iya kan, pemilihan katanya juga kasar. Maka akan ketahuan, hakikat diri seseorang itu akan ketahuan. Maka setiap dari kita itu bersembunyi di balik lisannya, kata Imam Ali. Orang itu berilmu dengan tidak berilmu juga ketahuan melalui lisannya. Fal almar'u mahbuun tahta lisani. Takallamu tu'rafu. Bicara kalian, maka kalian akan ketahuan. Kata Imam Ali, bicara, monggo bicara. Gak usah bilang siapa kalian, bicara saja. Pasti saya akan tahu siapa kalian. Nah, jadi gak usah kasih CV lah. Minta CV, gak perlu CV. Yang penting ngomong saja, saya sudah tahu. Oh ini kadar ilmunya sekian. Oh ini orangnya soleh atau tidak, itu ketahuan melalui pembicaraan. Kemudian yang ketiga dalam hal ilmu, ma'dhu amru'un arafa qadrah. Orang itu tidak akan sia-sia kehidupannya selama dia mengetahui kadar ataupun derajat dirinya. Ini masih ada hubungannya dengan yang kemarin ini. Jadi kita itu kalau misalnya tahu diri, ya kita misalnya ya kurang soleh, atau misalnya kita kurang ilmu, masih ada orang yang lebih dari kita berikan kepada yang lebih pantas. Jangan maju untuk sesuatu yang kita tidak pantas untuk maju. Nah, itu juga termasuk mahala kamruun arafa qadrah. Masih ada orang yang lebih pantas, ya sudah kita berikan kesempatan kepada yang lebih pantas. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Wa ammal lati fil adab, adapun dalam hal adab, faqauluhu. Yang pertama, an'im ala man syi'ta takun amirah. Nah, ini dalam masalah adab, dalam masalah pergaulan ya antar sesama. Kata beliau, berikanlah kebaikan kepada siapapun yang engkau kehendaki, maka niscaya engkau akan menjadi pemimpinnya. Jadi kalau kita ini mau jadi bos, nggak usah bangun perusahaan yang besar-besar, nggak usah cari jabatan yang tinggi-tinggi, nggak usah. Berikan kebaikan kepada orang lain secara terus-menerus, maka kita akan menjadi bosnya. Nah, itu maksudnya. Kalau kita itu baik sama orang itu pasti akan apa? Akan memandang kita wah kayak bos lah gitu, kayak bos. Iya kan? Sehingga dikatakan man basata rahatahu anisasahatahu. Barang siapa yang tangannya itu terbuka. Tangan terbuka itu sering ngasih sama orang. Maka orang-orang yang di sekelilingnya itu akan nyaman. Iya kan? Diamalkan, coba diamalkan. Setiap hari tetangga dibagi 10.000 misalnya. Wah, terus tahun depan jadi RT pasti. Contoh. Iya. Yang penting bukan masa pemilihan ya. Dari awal. Kalau itu nanti ya sudah kebaca itu serangan fajar. Ini kebaikan. Kalau kita itu baik sama orang, apapun yang bisa kita berikan dari kebaikan, maka kita akan menjadi bosnya. Takun amirahu. Wastagni amman syi'ta. Kemudian wastagni amman syi'ta takun nadhirah. Jadilah engkau orang yang tidak butuh orang lain, maka engkau akan sama dengannya. Artinya kita itu orangnya jangan minta-minta.
Kalau kita susah ya sudah, nikmati kesusahan kita gitu. Kalau kita senang juga demikian, nikmati kesenangan kita. Intinya kita itu menjadi orang yang tidak membebankan orang lain, maka kita akan sama dengan yang lain. Nikmat dirasakan sendiri, susah juga dirasakan sendiri, maka kita akan sama dengan yang lain. Wahtaj ila man syi'ta takun asira. Kemudian yang ketiga, jadilah engkau orang yang butuh kepada orang lain, maka pasti engkau akan menjadi tawanannya. Dikit-dikit kalau ada masalah pergi sama orang, minta tolong. Akhirnya ya kita itu jadi nggak enak sama orang itu, jadi nggak enak. Sehingga apapun yang disampaikan ya kita manut, meskipun salah kadang-kadang. Dan itu ya kita saksikan. Ini orang misalnya dikasih harta, itu kalau orang-orang apa istilahnya, orang-orang berduit itu biasanya kalau ngomong didengarkan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena orang yang diomongkan itu ya orang-orang yang dikasih duit, yang istilahnya mulutnya sudah disumpel sama duitnya. Akhirnya walaupun salah yang disampaikan itu manggung-manggung. Oh iya. Menjadi tawanan. Jadi itu yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Maka yang paling bagus mana? Yang paling bagus itu yang pertama, kita jadi orang yang banyak memberi kepada orang lain. Memberi itu kan bukan hanya materi, perhatian, ya, perhatian itu juga adalah pemberian. Kemudian juga misalnya yang kita miliki selain materi, ya, ilmu, pendapat, kemudian nasihat, itu juga semuanya adalah pemberian. Maka kita itu akan menjadi bosnya, dalam tanda kutip, akan dihormati, kita akan didengar apabila kita baik kepada orang lain. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat ya, sejarah masuknya Islam di Indonesia itu pertama yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam itu ya ini. Iya kan, katanya para pedagang gitu, para pedagang beli gulanya beli sekilo dikasih 2 kilo. Iya. Yang kita dengarkan kisahnya gitu. Nanti hari Jumat kalau sekarang kan apa, nasi Jumatan lah. Kalau dulu itu habis Jumatan diajak ke rumah, monggo makan di rumah. Kan orang-orang itu kalau dibaiki, insya Allah dia akan nyaman dengan kita. Maka meskipun kita tidak punya jabatan yang tinggi, ucapan yang kita sampaikan itu didengarkan kalau kita baik sama orang. Atau kalau misalnya kita tidak bisa seperti itu, ya minimal kita itu jangan terlalu butuh sama orang. Jangan dikit-dikit orang, membebankan orang. Akhirnya ya kalau kita demikian, maka kita akan menjadi tawanannya. Ya, meskipun salah ya kita diam. Itu masalahnya. Jadi ini pesannya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam adab. Dan ini kalau kita renungkan, masya Allah ini, kalau kita bisa renungkan, maka kita akan mulia di dunia. Kalau kita amalkan ini, masalah adab ini, kalau kita amalkan benar-benar, insya Allah kita akan mulia di dunia. Itu saja, karena berhubung sudah maghrib, kita tutup majelis kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dan berharap kepada Allah mudah-mudahan semua dosa-dosa kita pada hari ini dan hari-hari kemarin itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga apapun yang kita inginkan dari Allah, semuanya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang sakit, keluarganya yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk ikhlas, untuk istiqomah, untuk menjalankan
perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyah salihah jami'ah syamilah min khairati dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصيك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلهي بجاه